Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di BK Channel. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari materi tema 1, sub 2, pembelajaran 5. Pada pembelajaran 5, mata pelajaran yang dibahas adalah IPA, SPDP, dan Bahasa Indonesia. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, bisa kalian lihat pada daftar berikut. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan lebih bermakna. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan mempelajari macam-macam otot manusia. Sebelumnya, Bapak sudah jelaskan bahwa otot memiliki peran penting dalam setiap gerak manusia. Sama halnya dengan tulang. Otot merupakan organ gerak aktif manusia dan hewan. Coba kamu amati aktivitas sehari-harimu. Pada saat memegang sebuah benda, organ tubuhmu yang paling berperan adalah otot. Tahukah kamu apa itu otot? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Otot memiliki banyak fungsi pada tubuh manusia. Pertama, menjalankan dan melaksanakan kerja, contohnya berjalan, mengangkat, dan memegang. Kedua, menggerakkan jantung. Ketiga, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Sekarang Bapak akan jelaskan macam-macam otot manusia. Pertama ada otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang membentuk gelendong di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Ciri-ciri otot polos, yang pertama waktu kontraksi antara 3-180 detik. Bentuk dari otot polos adalah gelendong, terletak pada organ dalam, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah. Dipengaruhi oleh saraf otonom, otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Kemudian tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Jadi dia bergerak atau bekerja secara tak sadar. Yang kedua, otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran atau kita yang mengatur pergerakannya. Otot lurik juga dinamakan otot rangka. Mengapa? Karena menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Ciri-ciri otot lurik. Yang pertama, bentuknya silindris dengan garis gelap terang. Kedua, melekat pada rangka. Ketiga, bekerja secara sadar dengan perintah otak. Keempat, cepat dan mudah lelah. Kelima, bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel atau multisel. Kemudian mempunyai pigmen mioglobin dan inti sel yang berada di tepi. Yang ketiga, otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos. Karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung, misalnya memiliki sisi gelap terang dan inti sel yang berada di tengah. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Syaraf yang memengaruhi otot jantung adalah syaraf simpatik dan parasimpatik. Ciri-ciri otot jantung diantaranya: pertama, otot jantung berbentuk silindris. Kedua, memiliki percabangan. Otot jantung terletak pada jantung, memiliki satu inti sel yang berada di tengah.
bekerja tanpa kesadaran manusia, dan bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Selanjutnya, tunjukkan di mana letak-letak otot ini berada. Hubungkan dengan menggunakan garis. Perhatikan cara Bapak mengerjakannya. Pertama, otot polos. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, otot polos berada di organ bagian dalam. Biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Jadi, posisinya adalah di sini. Yang kedua, otot lurik. Otot lurik biasanya menempel pada rangka tubuh manusia dan digunakan dalam pergerakan. Contoh bagian tubuh yang biasanya bergerak, beberapa contohnya seperti tangan ataupun kaki. Berikutnya, otot jantung. Nah, otot jantung biasanya berada di jantung. Karena jantung berada di bagian dada sebelah kiri, berarti posisi otot jantung adalah di sebelah sini. Sekarang, mari bersama-sama membaca teks yang berjudul Otot Manusia. Otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Adapun fungsi-fungsi yang lain antara lain untuk mendukung tubuh, menjaga postur tubuh, dan menjaga suhu tubuh. Semua fungsi otot tersebut dapat dilakukan apabila otot dalam keadaan sehat, tanpa terjadi gangguan atau kelainan. Otot dalam tubuh manusia berperan dalam gerakan-gerakan disengaja. Gerakan yang disengaja berarti kalian melakukan gerakan itu secara sadar dan membutuhkan usaha dalam melakukannya. Contoh gerakan yang memang disengaja antara lain saat kalian berjalan, membungkuk, memutar, memegang, dan mengangkat. Selain gerakan disengaja, otot juga berperan dalam gerakan yang tidak disengaja. Gerak yang tidak disengaja ini maksudnya gerak yang terjadi secara otomatis, terkadang tanpa kalian sadari. Contoh gerak yang tidak disengaja misalnya saat melakukan pernapasan, gerak pencernaan makanan melalui sistem pencernaan, dan detak jantung. Otot dalam tubuh manusia juga berfungsi memberi dukungan saat kalian melakukan aktivitas-aktivitas yang membutuhkan kekuatan fisik yang kuat. Fungsi lain dari otot adalah mempertahankan postur tubuh. Otot-otot rangka membantu manusia misalnya untuk berdiri dan mempertahankan sikap tegak. Dalam hal ini, otot juga membantu menjaga keseimbangan tubuh. Otot juga berperan dalam menjaga suhu tubuh secara keseluruhan. Sistem otot dapat merespon jika tubuh mengalami penurunan dan peningkatan suhu tubuh. Contoh respon otot ketika terjadi penurunan suhu tubuh adalah saat kalian merasa menggigil. Menggigil adalah respon tidak sengaja di mana otot berkontraksi secara tepat untuk menghasilkan panas. Otot yang menggigil tersebut menuntut peningkatan darah yang mengandung oksigen untuk meningkatkan suhu tubuh. Sekarang, berdasarkan bacaan tersebut, temukan ide pokok masing-masing paragrafnya. Untuk nomor 1 sudah dicontohkan bahwa ide pokok paragraf pertama ada di awal paragraf. Begitupun dengan paragraf kedua dan ketiga. Ide pokoknya berada di awal paragraf. Nah, untuk paragraf selanjutnya, silakan kalian temukan sendiri. Selamat mengerjakan. Selanjutnya, mari kita berkreasi. Buatlah gambar cover bacaan sebelumnya. Masih ingatkah kamu pengertian dan unsur-unsur yang ada dalam sebuah cover? Agar dapat menghasilkan gambar cover yang baik, kamu harus benar-benar memahami isi bacaan terlebih dahulu. Setelah itu, kamu harus menentukan terlebih dahulu desain background atau latar dari cover tersebut. Ada 2 macam desain dalam membuat cover, yakni yang pertama cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana. Pada jenis ini tidak ada gambar yang memenuhi halaman, bahkan terkadang hanya berisi judul, nama pengarang, dan nama penerbit. Dengan demikian, yang nampak dominan adalah warna putih dan ruang kosong. Ruang kosong semacam ini dimaksudkan sebagai ruang yang lega agar mata tidak sesak terpenuhi oleh gambar. Yang kedua, desain penuh warna dan gambar. Pada jenis ini, bagian yang dominan adalah gambar ilustrasi dan judul. Selain itu juga disajikan permainan warna yang mencolok dan bervariasi. Nah, sekarang giliranmu membuat gambar cover buku. Buatlah gambar cover buku dari bacaan yang berjudul Otot Manusia. Gambar yang kamu buat haruslah memperhatikan unsur-unsur dalam cover seperti yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Kamu bisa membuat cover dengan berlatar putih dan tulisan sederhana, atau cover dengan desain penuh warna.
Berikut Bapak berikan beberapa contoh cover dengan judul Otot Manusia. Sekarang giliranmu. Selamat mengerjakan. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Bapak harap apa yang sudah Bapak ajarkan hari ini bisa kalian terima dengan baik, kalian mengerti, dan kalian resapi. Jangan lupa, jaga selalu kesehatan kalian di rumah, rajinlah belajar. Kita akan bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Akhir kata Bapak ucapkan, sampai jumpa.